Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, saya yakin setiap kita boleh mengalami kebaikan Tuhan walaupun kita masih hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19, tapi kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, amin. Mari kita sudah tiba di hari Minggu, kita akan merayakan ibadah dari Minggu kita. Mari sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Masing-masing kami ingin menjalankan ibadah raya minggu kami Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan. Tuhan biar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Tuhan bimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga benar-benar Tuhan hati dan pikiran kami terfokus kepada Engkau. Tuhan, segala rancangan si jahat, segala rancangan si iblis yang mencoba mengganggu kami Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan hanya rancangan-Mu yang boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita sungguh Allah yang besar. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan pujian dari awal. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riung ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menemu, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwa
penyembahan kami. Tiba saatnya kami menaikkan puji-pujian bagimu Tuhan, biar namamu yang semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Haleluya, amin. Ada sukacita, amin. Tiba saatnya kita mau menaikkan satu pujian, di mana kita mau satukan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan Yesus, amin. Walaupun di tengah-tengah, masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kita mau terus menyatukan hati kita sesama umat Tuhan untuk selalu menyembah Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita mau angkat sebaik kita sebelum kita mendengar kebenaran firman-Nya, di mana kita yakin kita mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu kebenaran. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan, haleluya, shalom, puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kembali lagi dalam ibadah raya online dari GPI Glow Fellowship Center Depok. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Tentunya kita bersuka cita, kita sungguh sangat bersyukur, kita sungguh sangat berbahagia karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat luar biasa. Amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Kita sudah memuji Tuhan melalui pujian penyembahan. Kita mengagungkan Yesus Kristus Tuhan Allah sepanjang kehidupan kita, sepanjang kehidupan keluarga kita, dan sampai selama-lamanya. Dan sekarang mari kita mau dengarkan firman Tuhan, dan mari kita doa. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita, kami berbahagia karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang memberikan kesempatan yang indah, karena waktu yang berharga yang Yesus Kristus Tuhan Allah nyatakan buat kami, karena kesempatan yang luar biasa yang Yesus Kristus Tuhan Allah berikan buat kami, sehingga hari ini Tuhan kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhanlah yang sungguh sangat luar biasa. Kami percaya firman Tuhanlah yang sungguh sangat dahsyat. Kami percaya hanya firman Tuhan Yesuslah yang menuntun langkah-langkah kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Firman Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berkesudahan. Firman Tuhan Yesus yang tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu ya Tuhan yang adalah pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Satu titik dari firman Allah tinggal tetap, karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Sehingga firman-Mu Tuhan yang terus kami renungkan siang dan malam, Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami terus renungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami berbahagia, kami bangga. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau kita bisa ada untuk terus memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Dan sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari pegang Alkitab di tangan kananmu.
angkat tinggi di atas kepala, dan mari ucapkan pengakuan iman ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Maaf, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan harus terus saudara dan saya renungkan siang dan malam. Amin. Puji Tuhan. Mari lihat firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ulangi lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selanjutnya mari kita lihat Ayub. Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Kitab Ayub, Ayub pasal 5 ayat yang ke-18. Ayub 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, Dia yang memukuli tetapi tangannya menyembuhkan pula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi maksudnya apa? Kalau Tuhan mengizinkan segala hal-hal yang menurut kita tidak baik, yang menurut kita tidak enak, kita tidak menginginkannya, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, Tuhan punya maksud apa? Tuhan punya rencana apa? Maka saya berikan tema pada hari ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Syarat dan ketentuannya berlaku. Wah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, syarat dan ketentuan berlaku. Saya catat seperti ini. Kita lihat dalam pendahuluan. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal buruk berulang kali. Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami hal-hal buruk berulang kali. Kalau hal-hal yang baik berulang-ulang kali mah nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau hal-hal yang buruk, Tuhan jangan berulang-ulang kali lah. Satu kali saja. Bahkan kalau bisa 1 kali pun juga jangan. Jangan sampai ada hal yang buruk yang kita alami. Tapi Tuhan izinkan hal-hal yang buruk kita alami, kita hadapi. Dan itu bukan hanya 1 kali, bisa berulang kali. Tuhan tahu bahwa jika Dia menyatukan semua hal-hal buruk itu sesuai dengan kehendaknya, kehendak Tuhan yang sempurna, rencana Tuhan yang pastinya sungguh sangat dahsyat, rencana Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan paling tahu rancangan buat kehidupan saudara dan saya. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Jadi setiap hal-hal yang tidak enak,
hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk sekalipun saudara dan saya alami, tetapi sesungguhnya itu mau menyatakan kehendak dan rencana Allah yang sungguh sangat luar biasa. Maka hal itu akan mendatangkan kebaikan. Seperti kata firman Tuhan hari ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan bersama dengan saya, Allah turut bekerja. Katakan bersama dengan saya, dalam segala sesuatu. Katakan bersama dengan saya, untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita hanya perlu percaya kepadanya. Kita hanya perlu percaya kepadanya, kepada Allah. Dan akhirnya segala sesuatunya akan menjadi indah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Suatu kali ada 2 orang anak laki-laki. Mereka datang kepada neneknya. Mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada nenek mereka itu. Ya kan, kepada neneknya. Betapa buruknya hari mereka. Ada orang yang mengganggu mereka di sekolah. Kemudian orang tua mereka memarahi mereka. Kemudian mereka juga terkena flu. Nah, jadi mereka menceritakan hari yang buruk hari itu kepada nenek mereka. Mereka dimarahi oleh orang, ada yang ganggu mereka di sekolah, dimarahi oleh orang tua, dan mereka terkena flu. Kemudian nenek itu bertanya, apakah kedua anak itu mau makan makanan ringan? Nah, jadi neneknya ini menawarkan kepada kedua anak laki-laki itu, kepada kedua cucunya itu, mau makanan ringan. Nah, kemudian kedua anak itu mau apakah mereka mau makan makanan ringan? Tentu saja keduanya bilang mau dong. Ya kan, masa sih makanan ringan gak mau? Nah, kemudian ini neneknya bilang ada sebotol minyak goreng. Ujar sang nenek, wah, ada salah satu dari anak itu yang bilang, menjijikkan. Masa sih sebotol minyak goreng yang nenek berikan katanya makanan ringan. Kemudian, bagaimana jika 2 buah butir telur? Nah, 2 butir telur mau diberikan kepada kedua anak laki-laki itu. Nah, kemudian mereka bilang, tidak enak nih 2 butir telur. Ya kan, gak enak. Saud yang satunya, baiklah, bagaimana jika tepung ini saja? Nah, neneknya menawarkan yang lain lagi. Tepung bagaimana? Mau? Nah, kemudian neneknya bilang, atau baking soda. Jadi neneknya tawarin sebotol minyak goreng, gak mau. Kemudian 2 butir telur, gak mau. Kemudian tepung. Nah, kemudian baking soda bagaimana? Mau. Kemudian kedua anak ini bilang, nenek, semua itu gak enak. Ya kan, mereka bilang bersamaan, gak enak nih. Botol minyak goreng, kemudian 2 butir telur yang masih mentah, kemudian tepung dan baking soda, gak enak. Akhirnya nenek itu menjelaskan, ya semua itu terasa tidak enak jika kita makan sendiri-sendiri. Jika kamu makan sendiri-sendiri itu gak enak. Nah, kemudian neneknya bilang, tetapi kalau kamu menggabungkan semuanya, minyak goreng dengan butir telur, dengan telur, dan kemudian dengan tepung dan baking soda diaduk seperti nenek ini sedang mengadoni tepung untuk membuat kue. Nah, dia sedang membuat adonan untuk membuat kue. Nah, seperti itulah. Nah, neneknya mau mengatakan kalau diaduk, nah semuanya dengan rata, nah semua itu berubah menjadi sebuah kue yang lezat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga sebenarnya Tuhan bekerja dengan cara yang sama. Ada hal-hal yang buruk yang Tuhan izinkan, ada hal-hal yang buat kita nggak enak, ada hal-hal yang buat kita nggak bisa menerimanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika kita merangkaikan semua itu,
menyatukannya, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita yang terbaik, bahwa Tuhan Allah kita yang sungguh sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan Allah kita yang sungguh sangat setia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya diaduk, semuanya bercampur. Kita tetap yakin Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Penjelasan selanjutnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, menyadarkan kita bahwa yang pertama, Allah ingin yang terbaik terjadi di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Allah ingin yang terbaik. Oh, jadi seperti ini yang Allah inginkan dalam kehidupan saya. Ketika saya menghadapi hal-hal yang buruk, ketika saya menghadapi hal-hal yang menyulitkan, ketika saya ada dalam situasi dan keadaan kondisi yang terjepit, ini yang Allah inginkan. Allah menginginkan yang terbaik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah itu tetap setia, Allah itu tetap mengasihi kita, Allah menginginkan yang terbaik, kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan bersungut-sungut dengan segala apapun yang kita alami. Kita tidak marah, kita tidak memberontak kepada Tuhan, kita tidak ragu kepada Tuhan, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang akan kasih Tuhan, karena kita sadar Allah ingin yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita melalui setiap apapun yang saudara dan saya alami, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah sungguh sangat baik, supaya saudara dan saya tetap setia hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, supaya saudara dan saya tidak jauh dari Tuhan, supaya saudara dan saya semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Allah selalu ingin yang terbaik. Allah ingin terus memberikan yang terbaik, yang sebenarnya kita pun juga sadar Tuhan sudah menyatakan yang terbaik sebenarnya, yaitu pengorbanannya di kayu salib, kasih sayangnya yang luar biasa, dan kebaikannya yang sungguh tidak ada taranya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Berarti Allah telah menyatakan yang terbaik. Allah selalu ingin yang terbaik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, Allah ingin memproses kehidupan saudara dan saya. Allah ingin memproses kehidupan saudara dan saya. Kita yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita lihat tadi Ayub berkata, Tuhan yang melukai, Tuhan juga yang membebat, Tuhan juga yang mengobati, Tuhan juga yang memulihkan, Tuhan yang memukuli, tapi tangan Tuhan juga yang menyembuhkan. Tuhan ingin memproses saudara dan saya. Tuhan mengizinkan segala keadaan, segala situasi, segala apapun yang bisa terjadi, dan itu ternyata tidak mengenakan. Kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan ingin memproses kehidupan saudara dan saya, supaya kita melihat bahwa memang hidup saudara dan saya ini harus bertumbuh. Jangan terus anak-anak, tetapi pikiran kita harus berpikir, berkembang pikiran kita, dan otak kita pun juga harus berkembang. Kehidupan rohani kita apalagi makin berkembang, makin bertumbuh, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan.
maka Allah ingin memproses kehidupan saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang handal, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang percaya penuh hanya kepada Allah, hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Jadi Allah selalu ingin yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian Allah ingin memproses kehidupan saudara dan saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selanjutnya, yang ketiga, Allah ingin kita dekat hanya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti saudara dan saya jangan jauh dari Tuhan. Jangan sampai melupakan Tuhan, jangan sampai meragukan Tuhan. Kalau pernah kita ragu, hari ini kita bangkit lagi, kita percaya, kita kembali. Kalau tadi kita marah-marah, sekarang kita kembali. Kita mau dekat hanya kepada Allah, kita mau semakin dekat hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini mengatakan bahwa saudara dan saya memang tidak boleh jauh. Kalau jauh dari Tuhan, kita nggak melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sedang rajut dalam kehidupan kita, dirajutnya kehidupan kita, sehingga jadi indah. Dan kita menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapannya. Allah ingin kita dekat hanya kepadanya. Dekatlah dengan Allah, melekatlah hanya kepada Allah. Semakin hari semakin dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah kita tenang, dekat dengan Allah kita kuat, dekat dengan Allah kita sadar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Selanjutnya, yang keempat, Allah ingin kita bergantung hanya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti tidak ada alasan untuk saudara dan saya tidak bergantung kepada Allah. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya bergantung kepada manusia. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya berharap kepada manusia. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya berharap kepada kekuatan sendiri. Tidak ada alasan buat saudara dan saya untuk sombong. Tidak. Adanya adalah alasan untuk saudara dan saya bergantung penuh hanya kepada Allah. Kita bergantung hanya kepadanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maaf, saya tidak hafal selanjutnya. Takut salah lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah baik-baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu membuat saudara dan saya menyadarkan kita untuk kita bergantung hanya kepada Allah, untuk kita berharap hanya kepada Allah, untuk kita bersandar hanya kepada Allah dan bukan berharap kepada manusia. Apalagi berharap kepada kekuatan sendiri, apalagi kita jadi sombong, angkuh, congkak, tinggi hati. Tidak, jangan sampai seperti itu. Tapi jadilah orang-orang yang rendah hati. Jadilah orang-orang yang berkata, Tuhanlah yang luar biasa, Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhanlah yang sungguh sangat dahsyat. Aku tidak bisa apa-apa, aku ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Mari bergantung hanya kepadanya. Allah menginginkan saudara dan saya bergantung hanya kepadanya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Selanjutnya, yang kelima, Allah ingin kita semakin tangguh. Nah, ini dia, semakin tangguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun kita meneteskan air mata, itu air mata bahagia.
Kalaupun kita meneteskan air mata karena kita memang sudah terdesak, tapi kita ingat Tuhan. Kita gak mau mengandalkan kekuatan kita. Kita gak mau mengandalkan orang lain, mengandalkan uang juga tidak. Mengandalkan harta juga tidak. Mengandalkan kekayaan juga tidak. Apalagi kalau kita orang yang sederhana. Maaf kalau kita gak punya apa-apa, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Ini berarti cara Tuhan untuk membuat saudara dan saya semakin tangguh, untuk membuat saudara dan saya semakin berharap hanya kepada Allah, untuk membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang semakin tangguh di dalam Tuhan. Mari sadarlah bahwa Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik, bahwa Tuhan merancangkan rancangan yang luar biasa, bahwa Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat dalam kehidupan ini. Amin. Allah ingin saudara dan saya semakin tangguh. Allah ingin saudara dan saya semakin kuat. Allah ingin saudara dan saya semakin kokoh. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kurang apa lagi Bapak Ibu Saudara? Apa masih kita meragukan Tuhan? Apa kita masih bimbang? Apa kita masih sangsikan Tuhan? Apa kita masih mengulur-ngulur waktu untuk kita bertobat? Apa kita masih mengulur-ngulur waktu untuk kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Kalau masih ada waktu, kalau masih ada kesempatan, maka ketika saudara dengar akan hal ini, dengar firman Tuhan pada hari ini, inilah waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan. Mari katakan Tuhan, Tuhanlah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Tuhanlah yang sungguh sangat setia. Jangan sampai aku bersungut-sungut, jangan sampai aku jadi lemah dan tidak berdaya. Tetapi aku bisa kokoh di dalam Tuhan. Aku bisa semakin kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan, hanya karena Tuhan Allah kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Selanjutnya, yang keenam, Allah ingin kita tetap maju dan melangkah. Allah ingin kita tetap maju dan melangkah. Kalau kita menghadapi situasi yang sulit, kalau kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, kalau kita menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang buat kita itu sungguh sangat berbahaya, mengerikan, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi hari ini saudara dan saya dengar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari tetap maju dan melangkah. Jangan biarkan diri saudara terus ada dalam kesedihan. Jangan biarkan diri saudara terus ada dalam berbagai-bagai masalah yang membuat saudara terhimpit dan terdesak, membuat saudara jadinya kehilangan sukacita, membuat saudara jadinya kehilangan semangat, sampai saudara udah gak mau hidup lagi, sampai saudara bilang, wah lebih baik saya mati, lebih baik saya nyusul saudara saya itu, lebih baik saya menyusul anak saya, orang tua saya, orang yang saya kasih yang sudah mendahului saya, lebih baik saya nyusul mereka sana, lebih baik saya mati aja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, majulah terus, melangkahlah terus, walaupun situasi dan keadaan yang kau alami tidak mengenakan, walaupun keadaannya tidak memungkinkan, walaupun kondisi keadaannya tidak menguntungkan, tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah ingin saudara dan saya tetap maju dan melangkah, bukannya malah menyerah, stuck dan mundur tinggalkan Tuhan. Bukan seperti itu. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan saudara dan saya tetap bersuka cita, tetap memandang terus ke depan, tetap melihat rencana Tuhan yang begitu indah, Tuhan yang tetap setia, Tuhan yang sungguh sangat baik
dalam kehidupan ini. Tuhan yang sungguh sangat setia dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Allah ingin saudara dan saya tetap maju dan melangkah, sehingga kita melihat bahwa ada kebaikan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan rancangkan, itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan keluarga kita. Haleluya. Yang ketujuh, Allah ingin kita hidup hanya dalam rencananya yang ajaib dan penuh berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya satu hal, bukan hanya dua hal, bukan hanya tiga hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah ingin hidup saudara dan saya, hidup kita hidup hanya dalam rencananya yang ajaib dan penuh berkat. Rencana Tuhan ajaib dan penuh berkat. Takut kan hari esok, namun aku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, kan hatiku tenang dan hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makanya refrennya saya ulangi dua kali. Kayaknya refrennya saya lebih hafal. Bait pertama tadi kayaknya agak masih kurang hafal. Makanya untuk supaya saudara dan saya tidak menyalahkan saya, kan lagi nggak hafal nih Pak Pendeta David. Makanya saya refrennya aja deh yang saya ulangi. Ya kan, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Wow, glory bagi Tuhan Yesus. Allah ingin kita hidup hanya dalam rencananya yang ajaib dan penuh berkat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan kita alami selanjutnya, di hari-hari kehidupan kita selanjutnya. Tetapi yang kita tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita semakin bersyukur, kita semakin bersuka cita, semakin bangga karena kita memiliki Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat dalam kehidupan kita. Maka selanjutnya saya catat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, semakin menyadarkan kita untuk, ini dia yang saya bilang syarat dan ketentuannya berlaku. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan,
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semakin menyadarkan saudara dan saya untuk yang pertama, mengerti dan memahami kebaikan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadilah orang-orang yang mudeng. Sempat saya tanya kepada ibu gembala, mudeng itu apa artinya sayang? Ya kan, mudeng artinya sadarkah? Nah, katanya ibu gembala, mengerti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tambahkan lagi, mengerti dan memahami kebaikan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita jadinya tahu, oh ini orang yang baik. Bahkan kita nggak pernah lupa akan kebaikan orang itu. Bagaimana dengan kebaikan Allah? Saudara dan saya mengerti atau tidak? Saudara dan saya memahami kebaikan Allah atau tidak? Firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semakin menyadarkan kita untuk mengerti dan memahami kebaikan Allah. Allah tetap yang baik. Allah bahkan tetap yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kita. Walaupun dan apapun yang saudara dan saya alami, mengertilah, pahamilah kebaikan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadilah orang-orang yang mudeng, dengar, pakai telinga, pakai mata kita juga, karena Tuhan juga telah menyatakan hal-hal yang luar biasa. Saudara dan saya dengar dan lihat kan kebaikan-kebaikan Allah. Saudara dan saya ngalamin kan kebaikan-kebaikan Allah. Mengerti dan pahamilah terus kebaikan Allah. Haleluya. Yang kedua, mengasihi Allah. Semakin menyadarkan kita untuk mengasihi Allah. Bagi orang-orang yang mengasihi Allah, masa karena masalah dan pergumulan kemudian membuat saudara dan saya jadinya tidak mengasihi Allah? Karena tantangan dalam pelayanan kemudian membuat saudara dan saya jadinya tidak mengasihi Allah? Karena nasihat firman Tuhan, nasihat dari gembala jemaat, nasihat dari pendeta, atau teguran dari pendeta sekalipun, itu membuat saudara dan saya jadinya tidak mengasihi Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya mengasihi Allah, pasti dinyatakan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan, sikap hidup yang mencerminkan, yang memperlihatkan, mempertontonkan bahwa kita orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi ada buktinya. Kalau saudara dan saya mengasihi Allah, kita sadar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semakin menyadarkan kita untuk mengasihi Allah, untuk semakin mengasihi Allah, untuk semakin mengasihi Allah, melebihi apapun juga, melampaui apapun juga, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap roh kita. Dan itu akan mentransferkan kepada keluarga kita, kepada siapapun. Akhirnya kita dan keluarga kita semua mengasihi Allah. Akhirnya orang-orang yang lain melihat kita mengasihi Allah, kita menjadi saksi Allah, kita memuliakan Tuhan Allah kita, dan kita melihat orang-orang lainnya yang belum percaya bisa percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, semakin menyadarkan kita untuk mengenal Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita jadi sadar, kita kenal Allah. Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Allah tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk kepada kita. Rancangan Allah damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Kita mengenal Allah, kita akhirnya berkata, Tuhan, memang tidak ada Tuhan seperti Yesus Kristus, Tuhan Allah, di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan keluargaku. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sempurna. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa.
Yesus Kristus Tuhan Allah yang mengasihiku, yang dekat dan senantiasa menyertaiku dan menyertai kehidupan keluargaku. Mari mengenal Allah. Mengenal Allah karena Allah sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Sungguh sangat setia. Allah kita, Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat hebat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Puji Tuhan. Penutup yang perlu kita lakukan hanya percaya kepada Allah, sehingga kita mengerti dan memahami kebaikan Allah, kita mengasihi Allah, kita mengenal Allah. Inilah syaratnya. Inilah syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga kita mengalami Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang termulia. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita dengar firman Tuhan, mari kita datang dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh sangat bersuka cita. Kami berbahagia. Kami sungguh sangat berbahagia karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yesus Kristus Tuhan Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang terus kami dengar dan kami renungkan. Biarlah hanya firman Tuhan yang terus kami perkatakan dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Biarlah hanya firman Tuhan yang semakin kami pegang di dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Roh Kudus, mampukan kami. Roh Kudus, kuasai kehidupan kami. Roh Kudus, beri kami hikmat. Roh Kudus, beri kami damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan. Kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami semakin sadar bahwa kami harus mengerti dan memahami kebaikan Allah. Kami harus semakin mengerti dan memahami kebaikan Tuhan Allah kami. Kami harus semakin mengasihi Allah. Kami harus semakin mengenal Allah. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat baik. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rawatan dari Tuhan Yesus, jamahan dari Roh Kudus melawat setiap hamba-hambamu, setiap umatmu yang menyaksikan ibadah raya online dari GBI Global Fellowship Center Depok. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Bahkan yang sakit saat ini oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang terbelenggu Tuhan yang melepaskan. Yang mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah
yang dihadapi oleh umat-Mu. Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat hebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mujizat terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa dan negara kami Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia dalam belas kasihan Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia telah mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota, di daerah, semua wakil rakyat, DPR RI, DPRD, DPD, TNI, Polri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT. Kami serahkan hanya kepada Tuhan. Sampai seluruh pelosok negeri ini, sampai seluruh pedalaman yang ada di bangsa dan negara kami, Tuhanlah yang melawat semuanya. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Tuhan yang memberikan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami. Dan buat anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, yang menempati posisi yang strategis, apa yang menjadi wakil rakyat, apa yang menjadi TNI dan Polri, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberikan kemampuan, Roh Kudus yang mengurapi sehingga terus menjadi garam dan terang dunia. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang terus diagungkan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah juru selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, organisasi gereja yang ada di bangsa dan negara kami, bahkan anak-anak-Mu ya Tuhan semuanya, sampai ke pedalaman, para misionaris, para penginjil, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberikan kemampuan, Roh Kudus yang terus mengurapi. Kami percaya akhirnya kami akan mendengar, kami akan melihat bahwa setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah, juru selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Indonesia diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Indonesia jadi berkat bagi bangsa lainnya. Gereja-gereja Tuhan, organisasi gereja, anak-anak Tuhan semuanya terus bersatu hati, bergandengan tangan, menyuarakan kebenaran bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah adalah juru selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah, juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya NKRI tetap terjaga. Pancasila adalah dasar negara, filosofi falsafah dasar negara dari bangsa dan negara kami. UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945 juga Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami. Negeri Pancasila ini ada dalam rencana Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Para teroris dan keluarganya Tuhan jamah sehingga bertobat dan menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami bangga, kami bersuka cita, kami berbahagia. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Saatnya Tuhan kami mau membawa korban persembahan, kami bawa korban yang terbaik, korban persembahan, korban perpuluhan,
korban ucapan syukur. Dan kami doakan gereja-Mu Tuhan di tempat ini, GPI Glow Fellowship Center Depok. Kami percaya Tuhan yang bisa memberikan gedung buat gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kami bawa korban persembahan, kami bawa korban yang terbaik, kami persembahkan yang terbaik. Bahkan kami persembahkan seluruh hidup ini, kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami memberi yang terbaik, kami mempersembahkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Mari bawalah persembahan, bawalah korban persembahan, bawalah korban yang terbaik. Saudara bisa lihat ada nomor rekening gereja di layar, nomor rekening gereja GPI Glow Fellowship Center Depok. Dan percayalah, setiap apapun yang kita bawa, kita persembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, maka kita melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang berharga yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami, untuk kami memuji, untuk kami mengagungkan, memuliakan, meninggikan, memasyurkan nama Yesus Kristus Tuhan Allah dalam ibadah raya online dari gereja GPI Glow Fellowship Center Depok. Kami juga telah mendengar firman Tuhan, kami juga telah mendapatkan kesempatan yang indah untuk kami memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, glory bagi-Mu ya Tuhan, syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Dan seluruh hamba-Mu yang sudah melayani, Roh Kuduslah yang semakin mengurapi dengan urapan Roh-Mu yang baru dan hikmat yang luar biasa. Dan jadilah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia, sebab upah yang besar di sorga Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah terus di depan kami ya Tuhan, dan kami mengikuti-Mu dari belakang, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat baik. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, spektakuler. Semua hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu ya Tuhan, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami, inilah tubuh kami. Kami menyerahkan yang mempersembahkan seluruh hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Jadilah seperti yang kami imani, jadilah seperti yang kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya. Mari arahkanlah pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita, kita menerima berkat Tuhan. Kita sadar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita bersama. Kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Ingat, kita sadar, kita semakin sadar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus, haleluya, amin.